Kementerian Agama melangsungkan rapat koordinasi terkait penyelenggaraan haji tahun 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat pagi. Dalam hasil rakor tersebut, Kemenak memastikan ongkos haji tahun ini akan diturunkan oleh pemerintah. Berapa persen dari jamaah dan dari nilai manfaat yang diberikan? Usai rapat koordinasi bersama pemerintah, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa dalam rakor tersebut dibahas terkait penyeleksian jemaah haji dan petugas haji 2025 hingga cara mengatasi permasalahan pada penyelenggaraan haji tahun lalu. Intinya Pak Menseknek dengan Dewan Pengawas kita, Pak Dasko dan Pak Muhajir ya, selaku advisor kita nanti ini rapat koordinasi sampai di mana persiapan pelaksanaan haji kita tahun akan datang ini. Dan kami melaporkan bahwa BPH, Badan Penyelenggara Haji dan Kementerian Agama sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Antara lain kita sudah melakukan seleksi calon jamaah haji ya, karena siapa yang istita'ah, siapa yang enggak istita'ah, siapa yang sakit, siapa yang meninggal, dan itu sudah 80%. Dan dalam waktu mungkin awal Januari ini sudah selesai siapa nanti akan jadi calon jemaah haji secara resmi. Kemudian juga sudah dilakukan tes siapa nanti akan menjadi petugas haji. Tentu yang betul-betul profesional artinya dia memiliki kemampuan untuk membimbing, tapi juga kemampuan fisiknya, bukan pengurus yang mau diurus gitu kan. Dan kita tidak ingin seperti tahun-tahun yang lalu ada catatan-catatan yang dikeluhkan bahwa pembimbing haji itu malah justru dibantu oleh jamaahnya. Ini enggak. Kita akan sebaliknya. Pokoknya pembimbing, pendamping itu betul-betul harus berbakti untuk menyelamatkan calon jamaah hajinya dari berbagai macam masalah. Kemudian juga kita membicarakan banyak hal, kira-kira apa yang bisa membuat jamaah haji nanti kita ini lebih nyaman, lebih tenang. Dan yang paling penting juga adalah lebih murah, tapi murahnya bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan. Ya, jadi tetap ada efisiensi, efektif, tapi juga tidak mengurangi kualitas. Misalnya pesawatnya, jangan-jangan kita mencari murah, tetapi malah justru pesawat tua, jadi itu di warning juga buat kita. Kemudian di samping itu juga kita berbicara tentang kemungkinan apakah jamaah haji nanti dimungkinkan bisa lebih pendek daripada sebelum-sebelumnya, karena kan satu hari itu kan kosnya sampai dengan berapa ya. Nah, tapi ini menyangkut masalah Saudi Arabia juga. Tidak bisa kita memutuskan sepihak hal-hal yang berkaitan dengan Saudi Arabia, itu kewenangannya Saudi Arabia. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan dalam negeri itu kewenangan kita. Nah, Bapak Presiden sesuai dengan arahan melalui Pak Dasko ingin bahwa jamaah haji kali ini lebih baik, lebih efisien, lebih tertib daripada tahun-tahun sebelumnya. Adapun Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i juga mengungkapkan bahwa ongkos penyelenggaraan haji tahun ini akan diturunkan. Namun terkait berapa persen penurunan ongkos penyelenggaraan haji akan dibahas Kemenak bersama dengan Komisi 8 DPR. Karena begini, DPR kan lagi reses, tapi mereka ikhlas demi bangsa dan negara. Tanggal 30 rapat pembentukan panja. Baru setelah itu rapat panja. Disitulah baru diputuskan berapa ongkos haji. Tapi hampir kita pastikan ya Pak Menteri, ongkos haji tahun ini turun. Berapa besarannya itu nggak bisa disebut sekarang karena harus ada kesepakatan di panja. Terus tentang pertanyaan bagaimana persoalan yang lalu itu sudah diputuskan juga dalam rapat di DPR bahwa setiap akhir pelaksanaan haji itu kan harus ada laporan. Kebetulan menteri yang sebelumnya nggak sempat ngelaporin, maka menteri yang baru melaporkannya dan itu sudah diselesaikan. Dan hal-hal yang belum sesuai aturan itu pasti bukan kami bertanggung jawab waktu itu. Jadi disepakati dalam kesimpulan itu merupakan tanggung jawab menteri yang sebelumnya. Tapi kita siap memperbaikinya untuk tahun ini. Penurunan ongkos penyelenggaraan haji merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo. Menurut Presiden, banyak biaya yang bisa dirasionalisasi agar biaya penyelenggaraan haji lebih murah, namun kualitasnya tetap baik.
Dari Jakarta, Elisa Sinaga, Muhammad Reza, jurnalis NTV, melaporkan.